Viral penganiayaan siswa SMP di Cilacap, 2 pelaku ditangkap. Siswa SD jatuh tewas dari lantai 4. Polisi dalami dugaan perundungan. Alasan Kominfo dukung penutupan social commerce. Video aksi perundungan dan penganiayaan yang dilakukan siswa SMP di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Polisi menangkap 2 pelaku. Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntas Arif Setyoko membenarkan kasus tersebut terjadi di wilayah Cilacap, tepatnya di Cimanggu. Peristiwa terjadi pada Selasa 26 September 2023. Dia mengatakan saat ini 2 pelaku penganiayaan itu telah ditangkap aparat kepolisian untuk dimintai keterangan. Video berdurasi 4 menit 14 detik tersebut memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa dengan seragam sekolah yang sama. Dalam video tersebut terdapat beberapa anak sekolah yang sedang berkumpul. Namun penganiayaan dan perundungan itu paling banyak dilakukan oleh seorang siswa yang menggunakan topi hitam. Pelaku menganiaya korban dengan memukul, menyeret, menginjak, dan menendang berkali-kali hingga tersungkur. Sementara korban tidak melawan sama sekali. Dia tampak tidak berdaya dan merintih kesakitan. Beberapa temannya yang mencoba memisahkan bahkan mendapat ancaman oleh pelaku dengan menggunakan bahasa Sunda agar tidak ikut campur. Namun ada pula temannya yang menertawakan bahkan ikut menampar korban. Belum diketahui penyebab pasti pelaku melakukan perundungan hingga berujung penganiayaan tersebut. Polisi menemukan fakta baru terkait insiden seorang siswi kelas 6 SD yang tewas usai jatuh dari lantai 4 gedung sekolah di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan, temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ada barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan yang bersangkutan memanjat dan melompat. Terdapat pula CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Disampaikan Bintoro, pihaknya juga telah meminta keterangan dari 4 orang saksi, yakni guru dan murid di sekolah tersebut. Bintoro menyebut saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, termasuk mendalami apakah benar korban melompat dan apa motifnya. Sebelumnya, seorang siswi kelas 6 SD di daerah Pesanggerahan, Jakarta Selatan meninggal dunia usai terjatuh dari lantai 4 gedung sekolah pada Selasa 26 September 2023. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro sempat mengatakan korban terjatuh saat sedang bermain bersama teman-temannya di pilar gedung. Sementara itu, pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta yakni Purwosusilo juga mengatakan korban terjatuh saat berkegiatan di luar kelas, bukan karena perundungan atau bully. Purwo memaparkan berdasarkan keterangan salah satu guru tak ada tanda-tanda terkait perundungan yang diterima korban. Menurutnya, para guru saat ini dalam kondisi syok akan peristiwa tersebut. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut dirinya sangat mendukung terjadinya perdagangan yang adil di masyarakat untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Menurut Budi Ari, pemerintah akan berupaya menjaga agar perdagangan melalui media sosial dibatasi. Budi Ari yang turut menyoroti kedaulatan data
Pasalnya, platform media sosial akan banyak menggunakan data dan lalu lintas pertukaran data, termasuk data warga Indonesia sebagai pengguna. Lebih lanjut, Budi Ari menegaskan saat ini platform media sosial tidak semestinya digunakan untuk aktivitas perdagangan. Maka dari itu, pemerintah akan mengembalikan sesuai dengan fungsi aslinya. Pemerintah sebelumnya memutuskan akan melarang social commerce berjualan. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo di kantor Presiden pada Senin 25 September 2023. Belakangan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Selasa 26 September 2023 mengaku sudah menekan revisi Permendak Nomor 50 Tahun 2020 tentang kedaulatan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Aturan itu yang menjadi landasan pelarangan social commerce berjualan. Permendak baru tersebut nantinya mengatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik, salah satunya menjelaskan bahwa media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi, tidak untuk transaksi. Dengan demikian, media sosial seperti TikTok dilarang untuk melakukan transaksi atau perdagangan. Pihak TikTok Indonesia telah membuka suara perihal larangan social commerce berjualan. Menurut TikTok, pihaknya mendapat banyak keluhan mengenai aturan tersebut. Juru bicara TikTok Indonesia menjelaskan social commerce yang dilarang pemerintah sebetulnya lahir sebagai solusi bagi masalah yang dihadapi para pelaku UMKM untuk membantu mereka berkolaborasi dengan kreatif lokal guna meningkatkan traffic ke toko online mereka. Kendati demikian, TikTok akan menghormati hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Namun, mereka meminta pemerintah mempertimbangkan lagi dampak terhadap jutaan penjual lokal dan kreator yang menggunakan TikTok Shop. Bisanews.id, Nindya Flarisa mewartakan.